Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Dwi Putri dengan NIM 050401230088. Mahasiswa aktif semester 3 program studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu mewawancarai guru ataupun dosen ataupun ustadzah terkait dengan jarimah qisas atau jarimah dan jarimah takzir. Nah, di sebelah saya ini sudah ada pemateri kami. Nah, beliau ini akan menjelaskan terkait apa itu jarimah qisas dan jarimah takzir. Sebelum beliau menjelaskan terkait kedua jarimah tersebut, saya akan membacakan sedikit CV terkait beliau. Oke, beliau bernama Ustadzah Salwa Maulidah. Beliau berasal dari Pati. Di sini beliau merantau. Di sini beliau sebagai ustadzah atau pengajar pendidik di Nurul Hayat. Ya, begitu. Oke, bagaimana kabarnya Mbak Salwa, Ustadzah Salwa? Oh iya, alhamdulillah baik. Oke. Di sini Mbak Salwa nggak usah tegang-tegang banget ya. Oh iya. Jadi iya. kita ngobrol santai terkait materi saya, tugas yang diberikan oleh dosen saya. Nah, sebelumnya Ustadzah Salwa sudah tahu belum terkait jarimah tersebut? Sudah tahu. Oke, sebelumnya Ustadzah Salwa sudah mengetahui terkait sebagian jarimah tersebut? Ya, sudah mengetahui, cuma tidak begitu paham banget gitu ya. ya. Paham banget. Tapi kalau jenengan tanya pada saya, nanti saya jawab sebisa saya, semampu saya. Ya nggak apa-apa. Jadi kita langsung masuk kepada intinya ya. Iya. Untuk Ustadzah Salwa mau menjelaskan apa dulu? Jarimah qisas dulu apa jarimah takzir dulu? Kalau saya terserah pemateri gitu. Mau menjelaskan yang mana? Ya, dulu? jarimah qisas dulu. Jarimah qisas dulu aja. Monggo. Saya dijelaskan jarimah qisas itu apa sih gitu? Kalau menurut Ustadzah Salwa gitu. Iya, jarimah jadi gini. Jarimah qisas itu hukuman yang setimpal atas tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh dalam hukum Islam ya, dalam hukum pidana Islam. Iya. Dan hukuman itu dijatuhkan pada pelaku yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan penganiayaan. Oh, jadi yang bisa dikenakan hukuman qisas itu orang yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan gitu. Iya. Artinya ya seperti itu. Kayak hukuman yang setimpal lah yang dilakukan si korban gitu. Iya. Nah, untuk jarimah qisas sendiri tuh ada pembagiannya enggak? Atau dibagi jadi berapa atau hanya satu tok gitu? Ada. Jarimah qisas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yang pertama itu qisas jiwa. Oh ya. Yang kedua itu qisas anggota badan. Ya. Anggota badan. Nah, kalau misal jenengan tanya, misalnya apa sih? Contohnya qisas anggota badan. Ya, contohnya seperti ini. Seseorang tersebut itu melakukan pemotongan, pembunuhan, ya, melakukan pembunuhan antara bagian tubuh, anggota tubuh itu ya. Dan bisa itu loh. Bisa apa? Dan yang kedua itu menghilangkan anggota badan, menghilangkan manfaat anggota badan. Seperti seperti penglihatan, terus pendengaran dan penciuman serta kemampuan dalam berbicara itu termasuk. Oh, berarti yang misalkan kalau seorang pembunuh membunuh, misalkan dia motong telinga seseorang gitu, berarti dia dihukumin qisas dengan cara dia telinganya juga dipotong juga gitu. Iya, soalnya hukuman qisas, hukuman bagi
seorang pelaku yang melakukan tindak kejahatan itu mau itu tadi ya, maaf itu tadi nanti hukumannya itu sama dengan apa yang dia lakukan gitu. Misal orang tersebut tadi melakukan pelanggaran membunuh orang, lah hukuman bagi pelaku tersebut nanti juga dihukumi mati dengan cara dibunuh juga gitu. Ya. Tapi misalkan kalau keluarga korban ini sudah mengikhlaskan, kayak yang keluarga korban yang terbunuh itu sudah ikhlas, aku ikhlas anakku nggak apa-apa wis mati gitu. Nah itu si pelaku itu tetap dijatuhi hukuman qisas atau bagaimana? Itu misal dari pihak keluarga ya, misal dari pihak keluarga itu sudah memaafkan atau sudah ada pihak keluarga itu sudah ada perdamaian lah, perdamaian seperti yang dulu, dan itu nanti itu ada pengganti hukuman pengganti hukuman qisas tadi, yaitu diganti dengan itu diat atau takzir. Jadi bisa tidak dihukumin qisas ya orang tersebut. Misal kalau jarima qisas tadi bisa gugur kan ya, bisa gugur karena dari pihak keluarga itu tadi memaafkan atau sudah ada kata istilah perdamaian kembali, itu bisa diganti dengan hukuman yang lain, yaitu tadi dia sama takzir antara dua itu. Ya. Terus untuk qisas yang satunya itu tadi yang awal kan qisas dibagi dua. Yang satunya itu bagaimana? Qisas untuk qisas jiwa sendiri itu bagaimana? Kan qisas dibagi dua, ada qisas jiwa sama qisas anggota badan. Qisas jiwa sendiri gimana? Qisas jiwa itu ya itu tadi, misal keluarga dari pihak keluarga itu memaafkan si pelaku tersebut, dan kan tadi ada itu hukuman pengganti jika sang keluarga sudah memaafkan. Ya itu tadi. Jadi itu masuk qisas jiwa. Iya, sudah masuk qisas jiwa begitu. Okay. Apakah qisas jiwa, apakah materi tentang jarima qisas ini sudah semua Anda jelaskan yang panjenengan pahami? Ya, dari pemahaman saya ya itu. Dari pemahaman saya begitu ya, tapi tidak tahu kalau yang lain. Soalnya kan ruang lingkupnya kan ya sangat luas gitu. Ya. Nah, untuk langsung sambung ke selanjutnya, kalau jarima takzir sendiri itu bagaimana? Kalau jarima takzir itu hukuman yang yang tidak disebutkan secara spesifikasi dalam Al-Quran maupun An-Nas ya. An-Nas? Ya, hadis. Tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Oh, jadi jarima takzir sendiri ya itu... maksudnya gini, jarima hukuman itu atau jarima takzir itu tidak ada peraturan dalam hukum syarah gitu loh, tidak disebutkan ya. Soalnya itu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas gitu. Jadi jarima takzir itu hukuman yang diberikan oleh hakim sendiri. Jadi hakim sendiri itu yang menentukan hukum, bukan dari Al-Quran, tapi ya begitu pemikiran kayak ijtihad pemikiran. Ya, enggak. Terus apakah jarima takzir itu ada ketentuan sendiri kalau misalkan takzir itu harus begini atau bagaimana? Ya, jarima takzir kan gini ya. Jarima takzir itu kan secara spesifikasi kan tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis ya. Dan tidak memenuhi syarat juga, tidak ikut hukum Islam gitu, tidak ada peraturan kayak gitulah. Dan jarima takzir ini tuh memiliki sifat yang berupa pembelajaran gitu, dan dijatuhkan pada jarima ini dijatuhkan pada
pelaku Mm-mm. pelaku yang apa sih? Yang apa? Eh, Yang gini melakukan gini tindak gini pidana. gini. Pakai bahasa Jarima tindakan jarima takzir ini yang akan menetapkan kan akan ditetapkan Mm-mm. dengan ditetapkan seorang hakim oleh hakim ya, Iya. oleh hakim, dan hakim nanti akan menentukan antara apa hukuman ini apa sih berat atau ringannya itu tergantung dengan ya tergantung dengan hakim dan tergantung dengan pelaku apa yang dilakukan pelaku. yang sudah melakukannya itu berat atau ringan gitu. Jadi tergantung tindakan pelaku itu bagaimana, terus hakim dapat menghukumnya itu. Iya begitu. Gitu. Kalau misal apa? Kalau Ngomong misal santai, kita ngobrol santai. Misal contohnya ya, contohnya gini. Ada seorang mukalaf. Tahu kan mukalaf? Tahu. Seorang anak yang belum balik, ya. Dia itu mempunyai pelanggaran, ya apa ya? Ya pokoknya mempunyai pelanggaran. Sedangkan dari hakim tersebut tidak hanya dikenai itu hukuman denda. Enggak denda, hanya berupa pembinaan. Soalnya di bawah umur karena soalnya memang jarima takzir ini kan mempunyai sifat yang fleksibel berupa pembelajaran gitu. Ya, ini fleksibel tergantung apa yang pelaku itu lakukan gitu kan. Iya. Ya begitu. Oke. Jadi cukup. Jadi yang telah kesimpulan dari yang telah saya dengarkan dari materi yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Salwa ini, yang mana jarima qisas itu jarim hukuman yang setimpal atau yang si pelaku itu dapatkan. Jadi hukumannya itu setimpal. Jadi misalkan pelaku ini melakukan hukuman A, melakukan tindakan pada si A dengan cara ini, lah dia dapat hukumannya juga sama dengan apa yang dilakukan oleh pelaku ini kepada si A. Terus untuk jarima takzir itu tindak hukuman yang gak ada di dalam Al-Qur'annya atau hukuman yang diberikan oleh hakim sendiri. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan dan pemateri sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya kok lambat ya Mbak Salyo?